Arsyad Albanjari, Fakultas Teknik Prodi Teknik Sipil, kelas reguler pagi 5B Banjarmasin dengan NPM 19640122. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang model perencanaan transportasi atau teori bangkitan dan tarikan dengan mata kuliah Dasar-Dasar Rekayasa Transportasi dan dengan dosen pengaku Bapak Adi Surya STMT. Berikut penjelasannya. Langkah model perencanaan transportasi atau teori bangkitan dan tarikan. Pengertian perencanaan transportasi. Perencanaan transportasi adalah suatu perencanaan terkait prasarana transportasi seperti jalan, terminal, pelabuhan, pengaturan serta sarana untuk mendukung sistem transportasi yang efisien, aman dan lancar serta berwawasan lingkungan. Tujuan perencanaan transportasi. Tujuan dasar perencanaan transportasi adalah untuk memperkirakan jumlah dan lokasi kebutuhan akan transportasi atau jumlah perjalanan, baik untuk angkutan umum ataupun angkutan pribadi pada masa yang akan datang atau tahun rencana untuk kepentingan kebijaksanaan investasi, perencanaan transportasi sehingga efektif, efisien, dan ekonomis. Konsep perencanaan transportasi. Dalam mengatasi masalah transportasi, perlu adanya perencanaan suatu sistem transportasi, baik jangka panjang 25 tahun, menengah 10 tahun, maupun jangka pendek 5 tahun. Dalam melakukan perencanaan, biasanya para ahli menggunakan berbagai pendekatan dan metode analisa. Salah satu metode analisa transportasi yang paling umum digunakan di dunia adalah 4 tahap model transportasi atau 4-stage transportation model. Isi dari 4 tahap model transportasi itu antara lain 1. Bangkitan dan tarikan pergerakan atau trip generation. Bagian ini merupakan tahapan permodelan yang memperkirakan jumlah pergerakan yang berasal dari suatu zona atau tata guna lahan dan jumlah pergerakan yang tertarik ke suatu zona atau tata guna lahan. Bangkitan lalu lintas ini mencakup lalu lintas yang meninggalkan lokasi atau trip production dan lalu lintas yang menuju ke suatu lokasi atau trip attraction. 2. Distribusi pergerakan lalu lintas atau trip distribution. Bagian ini merupakan tahapan permodelan yang memperkirakan sebaran pergerakan yang meninggalkan suatu zona atau yang menuju suatu zona. Meskipun demikian, trip distribution sering disebut dengan production attraction pairs dibandingkan origin destination pairs. Model distribusi ini merupakan suatu pilihan jalan menuju destinasi yang diinginkan. Biasanya dipresentasikan dalam bentuk garis keinginan atau desire line atau dalam bentuk matriks asal tujuan atau MAT. Yang ketiga, pemilihan moda atau modal choice atau modal split. Setelah adanya bangkitan dan pemilihan tipe distribusi, tahapan modal transportasi selanjutnya adalah memilih bagaimana interaksi dari production dan attraction itu dilakukan. Pemilihan moda transportasi bergantung dari tingkat ekonomi dari pemilik tata guna lahan dan biaya transportasi dari moda angkutan. Orang dengan ekonomi tinggi cenderung memiliki moda angkutan pribadi dibandingkan moda angkutan umum. Jika terdapat lebih dari satu moda atau moda yang dipilih biasanya memiliki rute terpendek, tercepat atau termurah, atau kombinasi ketiganya. 4. Pembebanan lalu lintas atau trip assignment. Setelah dipilihnya tipe moda angkutan dan jalur distribusi, maka akan timbullah aliran volume lalu lintas. Pada tahapan ini, pengaturan akan arus lalu lintas akan dilakukan. Bila diketahui suatu jalur distribusi memiliki beban volume yang padat, maka planner bisa mengalihkan satu jalur lainnya ke jalur yang lain sehingga menjadi tinggal satu jalur. 6. Konsep keterkaitan guna lahan di transportasi. 1. Aksesibilitas atau accessibility. 2. Bangkitan perjalanan atau trip generation. 3. Distribusi perjalanan atau trip distribution. 4. Pemilihan moda atau modal split atau choice. 5. Pembebanan lalu lintas atau traffic assignment. Ke-6. Teori arus atau kapasitas, volume, kepadatan, dan kerapatan. Kesimpulannya, perencanaan transportasi adalah suatu perencanaan terkait prasarana untuk transportasi seperti jalan, terminal, pelabuhan, pengaturan serta sarana untuk mendukung sistem transportasi yang efisien, aman dan lancar serta berwawasan lingkungan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.